Ya, Nah, saya kemarin tahu karena kebetulan saya ikut dalam salah satu project apa namanya penulisan buku bareng-bareng dan ini Kak J yang mengkoordinir dan bukunya udah terbit teman-teman. Jadi kemarin nama bukunya apa Kak J? Biar ada di teman-teman tahu. Baitullah. Nah, Ada cinta di Baitullah. ada cinta di Baitullah. Jadi kalau teman-teman ingin dengar true story dari teman-teman di tempat yang mengalami berbagai keajaiban untuk bisa berangkat ke Tanah Suci, teman-teman wajib punya buku. Gitu ya Kak J ya? Oke, Kak J kayaknya udah nggak sabar untuk mendengarkan pemaparan dari Kak J bagaimana Kak J bisa membuat life story kita, di mana kita nih masing-masing punya life story-nya masing-masing, itu bisa menjadi sebuah karya yang mungkin bisa memberikan manfaat untuk orang lain. Jadi tanpa berlama-lama, dipersilakan Kak J untuk dimulai sesinya. Ya Allah, terima kasih banyak Mas Haryo atas pembukanya. Baik, kita mulai aja ya teman-teman ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Teman-teman semuanya, J ini udah lama banget ya nggak sharing di publik teman-teman. Karena ada program gitu ya dari TTG, akhirnya akhirnya sharing juga. Karena dulu itu teman-teman mungkin di sini ada banyak juga dari teman-teman nulis you gitu ya. Dulu J aktif banget sharing di nulis you. Kemudian mungkin udah hampir 2 tahun udah nggak buka kelas khusus nulis gitu ya. Karena memang alhamdulillah em, apa ya aliran kehidupannya kebanyakan dapat rezekinya itu justru di balik layar. Jadi nulisnya itu nulis beneran yang memang eh, di balik laptop gitu ya. Jadi keasikan nulis terus jadi teman-teman nulis yuk gimana nih kan perlu ditemenin juga buat nulis. Nah, alhamdulillah banget dipaksain ya tuh udah lama. Mungkin nih gitu ngerasa mungkin ini kali ya yang dirasain teman-teman tuh udah pengen banget nulis buku, tapi kok nggak jalan-jalan gitu ya. Nah, Ji juga ngerasain udah pengen banget bikin kelas nulis, pengen berbagi lagi karena pasti beda ya pengalaman dan ilmu 2 tahun yang lalu sama yang sekarang itu udah beda banget. Saatnya ini berbagi. Nah, mungkin teman-teman disinilah titik baliknya dari webinar malam ini kita akan memulai langkah baru gitu ya, bareng-bareng yang jelas bersama-sama. Hari ini kita bakal ngobrolin tentang your story, your masterpiece. Jadikan cerita hidup Anda sebagai inspirasi dunia. Kalau ngomongin tentang inspirasi dunia, J itu ingat sama satu nama, Muhammad Al-Fatih. Ya nggak? Teman-teman setuju nggak sih? Muhammad Al-Fatih itu menjadi inspirasi dunia gitu ya. Coba deh cek di sekitar teman-teman, ada nggak yang namanya Muhammad Al-Fatih? Ada nggak? Hitung ada berapa? Kalau J sendiri ya di lingkungan terdekat, di circle terkecil, itu ada 3. Duanya teman dari anak saya di sekolah, Muhammad Al-Fatih. Kemudian Pak Abi Muhammad Al-Fatih itu siapa ya? Ah, ini nih, siapa ya? Jadi banyak banget Pak Abi yang ngasih nama anak Muhammad Al-Fatih. Ayo coba deh, teman-teman di sekitaran teman ada berapa nama Muhammad Al-Fatih? Kalau itu ada 3, 2-nya di sekolah anak-anak, yang satunya lagi keponakan. Namanya Muhammad Al-Fatih, teman-teman. Coba dong, boleh share di kolom chat, ada berapa ya nama Muhammad Al-Fatih di sekitar teman-teman? Di lingkaran pertemanan teman-teman ada berapa ya? Ada banyak ya, saking banyaknya nggak terhitung lagi. Kenapa ya kok bisa banyak orang yang ngasih nama anaknya Muhammad Al-Fatih? Nah, kalau secara data nih teman-teman ya, jadi ada yang bilang banyak. Ternyata di tahun 2024 itu nama Muhammad Al-Fatih itu tertinggi ya, nama terbanyak se-Indonesia Raya. Bahkan maksudnya bukan cuma Fatih aja atau Al-Fatih aja gitu ya. Ternyata benar-benar namanya itu Muhammad Al-Fatih.
Nah, nama Muhammad Al-Fatih ini menjadi nama anak terbanyak. Ini bayi ya, ini baru bayi tahun 2024. Gimana kalau misalnya tahun sebelum-sebelumnya gitu ya? Oh, lebih banyak lagi ya kalau ditambah dengan tahun 2023, 2022, beda banyak banget. Anak saya Muhammad Al-Fatih, oh ada namanya Muhammad, ada yang di sini yang punya anak namanya Muhammad Al-Fatih, baru 2. Seingat saya 3 orang, Kak. Oke. Kenapa ya? Teman-teman tahu nggak sih kenapa orang-orang nih, Mbak Dian deh, kenapa sih Mbak Dian ngasih nama anaknya itu Muhammad Al-Fatih? Kenapa kira-kira? Nggak kira-kira ya kalau nama anak sendiri ya. Kenapa dikasih namanya Muhammad Al-Fatih? Kita lagi ngobrolin apa sih, Kak? Kenapa jadi lagi jadi sejarah Islam gitu ya? Aku kan di sini mau belajar nulis ya. Kenapa jadi ngobrolin Muhammad Al-Fatih gitu? Menurut teman-teman kenapa sih banyak orang yang anaknya dikasih nama Muhammad Al-Fatih? Kita boleh aktif ya, biar dia nggak sendirian ngobrol di sini. Karena gak enak ya ngomong sendirian ya. Karena nama adalah doa. Karena nama adalah doa. Bisa jadi karena kayak Mbak Dwi udah tahu nih Muhammad Al-Fatih itu siapa. Berharap kalau anaknya dikasih nama Muhammad Al-Fatih bisa jadi doa gitu ya untuk anaknya. Tuh ceritanya menginspirasi pemuda penakluk negara besar. Wah, harapannya kalau ada nama Muhammad Al-Fatih itu orang tuanya berharap semoga anakku punya daya juang gitu ya, bisa menaklukkan, bisa menginspirasi, bisa menggerakkan. Wah, luar biasa banget ya. Jadi kita tahu sama nama Muhammad Al-Fatih itu tuh ini nih, sebagian kecil banget tuh kisahnya ini nih. Kita bisa tahu ada Muhammad Al-Fatih di ratusan tahun yang lalu, di ribuan tahun yang lalu tuh dari mana ya teman-teman ya? Kita udah tahu banget gitu ya sama Muhammad Al-Fatih, tapi kita tetap kedengeran gitu nama Muhammad Al-Fatih. Kira-kira dari mana teman-teman? Inspirator dunia, terutama kalangan Muslim sang penakluk Konstantinopel. Wah, Masya Allah banget ya. Ya, kita tahu nama Muhammad Al-Fatih sampai kedengeran sekarang itu karena cerita, karena kisah hidupnya yang dituliskan. Yang luar biasa banget, Masya Allah luar biasa banget, luar biasa banget. Kalau ngelihat di list ini yang teman-teman bisa baca gitu ya, itu luar biasa banget. Muhammad Al-Fatih. Siapa yang nggak pengen anaknya seperti Muhammad Al-Fatih? Sehingga dikasih nama Muhammad Al-Fatih gitu ya. Kayak anak saya namanya Hamas gitu ya. Semuanya ada kata Gazanya. Itu kan pasti ada cerita-cerita ya yang kita baca, yang kita nikmati. Dan sebagian besar cerita-cerita yang kita nikmati itu berasal dari tulisan. Oke. Jadi kalau kita lihat ya teman-teman ya, teman-teman sekarang tuh kita udah di tahun 2025. Udah ribuan tahun gitu ya. Udah ribuan tahun. Coba deh inget lagi. Orang-orang yang hidup di zaman dulu itu hidupnya berapa lama sih? Kayak Muhammad Al-Fatih aja. Hidupnya berapa tahun sih? Secara fisik sebentar banget ya. Tapi secara story, kebaikannya, amal kebaikannya, Muhammad Al-Fatih bisa hidup lebih lama. Kayak kalau misalnya kita lihat kayak orang tua saya aja. Orang tua saya itu meninggal udah 15 tahun yang lalu. Jadi dulu saya ditinggal saat umur 15 tahun, sekarang udah meninggal 15 tahun yang lalu gitu ya. Kemudian kayak misalnya nenek-nenek gitu ya, usianya sampai di 50 tahun, tapi udah 70 tahun yang lalu gitu. Jadi udah lama banget. Jadi sebenarnya teman-teman kita tuh hidup di sini tuh sebentar banget. Kita kita tahu gitu usia kita berapa. Dan kita tahu usia itu tuh sebenarnya buat kita tahu berarti waktu kita tuh hampir habis gitu ya. Kita tuh sebentar banget hidup di sini gitu. Jadi kita bisa banget melakukan sesuatu yang bisa memperpanjang usia kita gitu teman-teman. Kan kalau misalnya teman-teman mungkin ada yang sering berdoa, ya Allah panjangkanlah umurku gitu ya, ya Allah panjangkanlah umurku gitu ya, umur kedua orang tuaku mungkin. Secara umur gitu ya kita udah ditetapkan gitu ya. Tapi sebenarnya esensi dari umur ini tuh apa sih?
oh ternyata kebermanfaatannya kayak silaturahmi bisa memanjangkan umur gitu ya. Karena ketika kita bersilaturahmi, kita udah nggak ada, kebaikan kita kan udah tersiar gitu ya, udah kita titipkan ke orang-orang tempat kita bersilaturahmi gitu. Nah, mungkin di dalam kehidupan ini tuh kita nggak banyak bisa gitu untuk ketemu sama banyak orang karena keterbatasan waktu. Teman-teman, J ini tinggal di kota yang kecil, kota yang kecil banget gitu ya. Kemudian akses untuk satset gitu ya, untuk acara-acara di kota besar tuh jadi sebuah tantangan gitu buat J. Jadi nggak bisa terkoneksi sama banyak orang dengan begitu mudah. Tapi alhamdulillah gitu menghabiskan waktu di rumah, tapi dia bisa terkoneksi sama teman-teman seperti malam hari ini gitu kan lewat sebuah buku. Nah, dengan buku itu bahkan kita bisa dibawa gitu loh teman-teman kayak eh, kemarin kita nulis bareng sama Mas Haryo itu tentang momen Baitullah teman-teman. Jadi ketika ada yang nulis buku Baitullah itu kan kita nulis bareng tuh ternyata ada yang waktu ke Baitullah dibawa bukunya. Jadi enak banget ya, meskipun yang nulisnya ini belum ke Baitullah lagi, tapi bisa dibawa lagi gitu. Kayak saya dengan punyanya buku tuh juga kayak, apa ya, hadiah yang customized banget. Hadiah customized banget tuh kalau mau ngasih hadiah ke teman-teman, ke orang, atau di momen tertentu tuh biasanya saya akan kasih buku. Terlepas dari eh, gitu teman-teman. Jadi kalau punya buku teman-teman wajib bawa kemanapun teman-teman pergi karena kita nggak tahu kita akan ketemu sama siapa dan kita bisa kasih hadiah itu teman-teman. Masya Allah ya. Jadi saya yakin banget nih teman-teman di sini tuh udah hadir di webinar ini tuh udah yakin, udah pengen banget pasti untuk um, karyanya jadi apa sih kisah hidupnya jadi sebuah buku gitu ya. Nah di sini tuh dia nguatin teman-teman, ayolah apalagi yang teman-teman tunggu gitu. Ketika kita menunda untuk melakukan sesuatu yang sebaiknya kita lakukan, kita jadi melewatkan manfaat-manfaat itu, teman-teman. Dan salah satu manfaatnya itu adalah ini, hidup lebih lama. Dulu itu, Jing nggak apa ya, kayak tahu kematian itu tuh dekat tahu, tapi rasanya tuh kayak masih jauh gitu loh, teman-teman. Kalau secara sadar tuh kayak masih jauh. Semuanya jadi berubah ketika kita melihat dengan nyata orang terdekat kita, gitu teman-teman. Mungkin teman-teman juga pernah ngalamin. Jadi ketika teman-teman nulis nggak usah jadi buku aja, mungkin teman-teman nulis di media sosial aja, itu akan lebih lama meskipun kita nggak tahu media sosial akan tutupnya kapan gitu ya, karena kan udah punya cerita beberapa media sosial itu udah tutup gitu ya, kayak apa ya Friendster gitu ya, apalagi Pet gitu ya. Nggak tahu nih kalau ada yang Gen Z gitu ya, mungkin nggak kenal sama Friendster dan Pet gitu. Jadi teman-teman kita akan hidup lebih lama. Kita cuma sebentar banget kalau mau ngandalin kebaikan kita aja. Rasanya tuh kayak, duh, bakalan ketutup nggak sih sama dosa-dosa gitu ya. Jadi mudah-mudahan ini adalah sebuah upaya kita untuk hidup lebih lama dan mudah-mudahan jadi pemberat ya. Bukan cuma hidup lebih lama aja, tapi pemberat timbangan amal soleh Berapa kita, lama kan, Teh? teman-teman. Ada yang Nah, selanjutnya selain tadi Muhammad Al-Fatih ada lagi ya ini Habibie dan Ainun. Aduh, kalau inget kisah ini tuh kayak kita tuh kayak deket banget nih sih sama Eyang Habibie. Padahal kita belum pernah ketemu gitu. Kita belum pernah kenal, belum pernah berinteraksi. Tapi kayaknya tuh deket banget gitu sama beliau. Lewat apa? Lewat cerita-cerita yang sampai gitu sama kita. Dan sebagian besar semuanya dimulai dari buku, teman-teman. Oke, Kak. Duh, aku bukan Eyang Habibie gitu. Aku bukan Muhammad Al-Fatih. Aku mah apa atuh gitu ya. Bener nggak? Aku mah apa tuh gitu. Ngapain sih masih perlu nulis gitu, teman-teman. Ya, kalau memang kita belum bisa nulis untuk dunia gitu ya, untuk masyarakat luas, kenapa kita nggak nulis untuk orang-orang yang ada di sini? Orang-orang yang ada di rumah. Mungkin kita ngerasa biasa aja. Aku mah apa atuh. Nggak tahu udah berapa sering sih
kita nyebut aku mah apa atuh gitu ya. Tapi coba deh kita balik lagi ke rumah. Kita balik ke rumah dan kita tanya sama mereka, siapa kita? Bagi yang udah jadi orang tua, kita tanya ke anak kita, siapa kita di matanya. Ternyata kita adalah dunia mereka. Ketika kita pulang ke rumah, kita tanya ke pasangan, siapa kita buat dia? Ternyata kita adalah belahan jiwanya. Kalau orang tua kita masih ada, kita tanya, kita siapa bagi mereka? Ternyata kita adalah dunianya, segalanya gitu ya, bagi mereka. Sebenarnya semuanya dimulai dari sini, teman-teman. Kalau ininya udah kuat, mudah-mudahan kedepannya akan kuat. 10 tahun yang lalu tuh, dia nggak punya teman. Bener-bener nggak punya teman. Jadi waktu mulai nulis buku solo, itu nggak ada teman. Bahkan nggak bisa gitu jualan ke orang terdekat. Karena orang terdekat juga nggak suka baca, nggak suka nulis gitu. Akhirnya dia cari guru untuk privat. Temennya juga di dalam kelas privat itu tuh 3 orang. Jadi beneran nggak punya temen gitu buat nulis. Tapi ternyata kok dia bisa sampai sekarang gitu ya. Karena seiring berjalannya waktu, tuh dia akhirnya ketemu juga. Apalagi buka komunitas nulis you gitu ya. Ketemu temen juga. Tapi setiap pergantian musim wajah-wajahnya berganti juga gitu. Mungkin di sini ada teman-teman yang ngikutin J dari awal, bahkan dari karya J baru 1 gitu. Di situ J nggak mungkin lupa ya sama wajah-wajah orang yang udah percaya sama J untuk berbagi, padahal karyanya J itu baru 1 gitu. Tapi ya akhirnya mereka memilih kehidupan yang lain untuk nggak nulis. Mungkin dalam hati tuh masih ada ya untuk nulis, tapi kok nggak jalan-jalan gitu. Nah akhirnya J bermuhasabah gitu ya untuk 10 tahun pertama di dunia kepenulisan ini. Kenapa sih dia kok masih bertahan sampai sekarang gitu. Mungkin kalau secara logika emang nggak make sense teman-teman untuk 225 buku di 10 tahun. Karena dulu itu dia pernah di challenge tuh 10 tahun itu 100 buku. Siap, padahal baru 1 buku gitu ya saat itu. Tapi siap. Akhirnya ternyata malah bablas gitu ya, jadi 225 buku. Alasannya apa? Alasannya ini gitu. Alasannya rumah ini. Bahkan J itu, jadi gini teman-teman, kalau misalnya J dapat job nulis, J senang. Kalau nggak dapet job nulis, J juga senang. Karena kalau misalnya J dapat job nulis, J akan menulis tentang klien gitu ya. Tapi kalau misalnya lagi nggak banyak jobnya, dia akan nulis tentang ini, yang ada di slide, tentang orang-orang yang ada di dalam rumah. Yang itu sangat menyentuh banget teman-teman. Sangat menyentuh banget tuh rasanya kayak, gitu. Rasanya hati tuh penuh banget. Jadi nggak harus langsung blek gitu ya satu buku. Dia mulai dari mulai satu dialog tuh jadi kayak komik gitu 10 halaman. Kemudian kayak cerita satu momen apa jadi 10 halaman, jadi 15 halaman nulis diary gitu. Itu untuk mereka. Karena dia pernah ngerasain gitu, ditinggal tuh gak enak banget. Dan apalagi ditinggalnya karena meninggal ya, dan kita nggak tahu meninggal itu sampai kapan. Contohnya film ini ya. Ada yang nonton film ini teman-teman? Ini apa sih, box office ya, beberapa bulan yang lalu. Kalau nggak salah sih awal tahun. Jadi di cerita ini tuh ada ini teman-teman, ada buku diary. Buku diarynya publish nggak? Untuk umum nggak? Enggak kan? Bukunya tuh, buku diarynya tuh untuk Kartika, untuk anak mereka. Jadi meskipun Kartika belum sempat ketemu sama ibunya waktu mulai ketemu ayahnya dan juga sampai akhirnya mau ngelahirin Kartika, itu sempat nulis buku ini. Dan akhirnya Kartika bisa dengerin cerita ibunya, meskipun ibunya nggak ada. Tapi dia ngerasa kayak ibunya yang lagi cerita, karena itu tulisan ibu. Dan itulah teman-teman yang dia tuh nggak tahu ya, dia tuh ngerasa kayaknya udah berlebihan atau enggak sih gitu nulis ini. Karena
sebagian waktu J tuh memang nulis gitu teman-teman, kayak ada waktu sedikit dia akan nulis gitu tentang momen bersama anak, momen sama pasangan, momen apa, momen rasa, karena dia nggak tahu waktu dia habisnya kapan, dan dia pengen ketika waktu itu habis, tulisan terakhir dia itu adalah tulisan yang ya yang bermanfaat, yang membekas, yang membuat hidup dia jadi lebih lebih lama. Please teman-teman jangan ditunda lagi. Mudah-mudahan selesai dari Zoom ini ada lah minimal satu kalimat deh teman-teman. Kita nggak tahu ternyata satu kalimat itu akan jadi wow. Nah ini sih salah satu penguat kita ya, biar kita semangat, biar kita semangat untuk nulis. Jadi anak-anak yang mengetahui cerita tentang kerabat yang datang sebelum mereka menunjukkan tingkat kesejahteraan emosional yang lebih tinggi. Itu teman-teman. Jadi kalau misalnya kita aja yang masih hidup ini jarang bercerita, ya itu keterlaluan banget deh teman-teman. Dan itu mempengaruhi kesejahteraan sosial kita ya. Jadi ternyata cerita itu selain berkarya juga menyembuhkan, mendamaikan, menenangkan ya teman-teman ya. Kak J, dulu aku suka banget nulis di Surakan Isi Hati, tapi udah berapa tahun belakang lagi nggak pernah nulis. Nah, ditanya aja kenapa? Apakah karena kesibukan atau karena apa? Ya. Setiap cerita adalah mahakarya, bukan soal siapa yang ngejalaninnya, tapi siapa yang nulisnya. Ah, teman-teman, siapa di sini yang masih ngerasa ceritanya biasa aja? Ngaku deh. Pernah nggak teman-teman terlintas di dalam benaknya? Ah, cerita aku mah biasa aja. Siapa sih Kak J yang mau baca cerita hidupku? Boleh dong share. Pernah nggak? Saya pernah. Oh, nggak menarik nih kayaknya cerita aku gitu. Ih, ini banget nggak sih? Awkward banget nggak sih cerita aku gitu? Ih, kok kayaknya ini banget nggak sih? Kaji, aku masih nulis diary dan puisi dan seringnya nulis coretan yang B aja. Kenapa kamu bilang tulisan kamu B aja? Karena setiap tulisan itu lahir dari mana? Lahir dari dalam kan, dari dalam diri kita kan. Kenapa kita kalau kalau ngetik prompt terus dijawab sama ChatGPT tuh kita emes gitu. Wow, gitu. Takjub. Oh, keren banget tulisannya. Pernah teman-teman udah ada yang pernah pakai ChatGPT? Kalau ngelihat jawaban ChatGPT tuh emes banget gitu ya, takjub. Wow, keren banget. Ini yang aku mau gitu. Tapi ketika kita menuangkan apa yang ada di dalam pikiran kita, apa yang ada di dalam perasaan kita, kita ngerasa kayak gini banget sih, kok gini banget sih, kok aneh banget sih gitu ya. Pernah, saya apalagi kalau bikin fiksi. Nah nanti kita akan belajar. Teman-teman kalau misalnya di sini bisa nggak sih bikin fiksi? Bisa banget. Karena nggak semua orang, ya mungkin teman-teman yang meragukan gitu ya, aku pengen banget nulis kisahku nih, tapi ada beberapa nama yang perlu aku jaga gitu ya, kayak karena ada aib atau ada apa gitu ya. Nah itu bisa jadi fiksi. Nah itu ada lagi tuh polanya gitu teman-teman. Dia juga ada tuh tulisan fiksi yang semuanya ya, kalau J itu semua tulisan itu berasal dari kisah nyata berawal. Nanti mau dijadiin fiksi kah, mau dijadiin buku motivasi kah, mau dijadiin buku how to kah. Nah, itu beda cerita lagi gitu, teman-teman. Nanti akan ada polanya. Jadi dia ada bikin novel, 4 novel, itu bisa diakses secara gratis, teman-teman. Nanti mudah-mudahan bisa di-share link. Pernah, tapi setelah nulis buku dan pembaca bilang kalau ceritaku menginspirasi, aku jadi lebih pede untuk nulis lebih banyak. Wow, keren. Jadi kapan nih, Mbak Sisi, bukunya mau dilahirin? Saya Kak merasa nggak bisa menyusun ceritanya. Oke, kalau menyusun cerita beda lagi ya. Tapi sekarang lagi mulai nulis novel. Pengen minta bantuan Kak Aja. Ini kayaknya ini di sini sih udah pada penulis-penulis ya. Jadi lihat ada penulis bestseller malah ya. Kak gimana caranya bisa masuk ke Gramedia tulisan? Nah ini beda lagi nih pembahasannya nih. Ada di bagian how to terakhir. Karena ikut di nulis yuk waktu berisik dalam sepi. Wow, ini ada bukunya, ada kenang-kenangannya. Senang banget ya. Aku banyak cerita tapi hanya diingat. Tapi untuk ditulis kadang mulai dari apa dan dari mana. Saking banyaknya ini Teh Yani nih, banyak banget gitu ya, sampai meletup-letup gitu, beluber-luber gitu kalau masak air tuh ya. Karena sebelumnya aku udah ikut lomba cerpen dan juara. Wow, keren banget Teh Ira. Dan teman-temanku bilang ceritanya menginspirasi dan ngena. Ya bener Kak, kadang malah enak ngobrol sama ChatGPT. Padahal teman-teman, padahal
di tubuh kita ini juga udah di-coding, teman-teman ya. Di tubuh kita ini udah di-coding. Di tengah maksimal. Kalau seperti Kok nggak bisa ya? Teman-teman, jadi sebenarnya tubuh kita ini udah di-coding sama apa? Sama peristiwa-peristiwa yang luar biasa. Kalau aja memahaminya adalah kalau misalnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bisa ngobrol dan dialog sama Allah gitu ya, secara langsung, secara live gitu ya. Kita juga teman-teman lewat mana? Lewat pesan-pesan yang Allah titipkan lewat peristiwa-peristiwa hidup teman-teman. Itu tuh kayak sweet banget. Saya merasa bukunya nggak akan ada yang baca. Aduh ini mental block ya, harus dilepasin tuh. Benarkah kalau cerita tentang pengalaman kita atau kisah hidup, kadang takut ada pihak yang tidak mau jadi tokoh di cerita itu, atau sosoknya dicantumkan dalam kisah takutnya. Ini tuh biasanya hal-hal yang pahit nggak sih? Kalau hal-hal yang manis kita mencantumkan orang tuh biasanya orang akan setuju bahkan support ya, tapi nggak tahu ini kisahnya kenapa nih orang sampai takut, sampai dia takut kisahnya dimasukin ke gimana sih kalimatnya? Ya gitu deh. Aku juga lebih suka nulis fiksi karena lebih merasa aman dan bebas. Nah, teman-teman, kalau untuk nulis fiksi itu ya, dia juga ngerasa sebenarnya bukan tentang lebih aman. Tapi gini, nulis fiksi buat dia itu adalah proses healing. Kenapa? Karena di dunia nyata, di kehidupan nyata, ada banyak hal yang dia nggak bisa create sendiri gitu. Ada hal-hal yang dia nggak suka tapi terjadi gitu. Sedangkan di fiksi dia tahu alurnya gitu. Dia tahu alur awalnya, dia tahu untuk masa depannya kan seperti apa. Dia bisa bikin cerita sendiri. Misalnya kayak aku tuh belum bisa gitu nerima bagian episode momen hidupku tuh yang ini. Maka aku riliskan di apa sih namanya? Di novel gitu teman-teman. Kayak dia itu bikin cerita judulnya Cinta untuk Shiva. Beberapa bagiannya itu benar-benar kisahnya aja gitu, cuman ya dibikin lebih variatif gitu ya, nggak menceritakan J. Itu tuh jadi bebas banget, dia tuh mau nyampein ini loh ke orang-orang tuh, ternyata rasanya tuh sesakit ini loh gitu, tapi karena J nggak mau dari suaranya dari sisi J, maka J bersuaranya dari sisi Shiva gitu. Kak, bagaimana tips biar bisa sampai selesai gitu? Kadang nulis cerita itu stuck sampai tengah dan ininya kayak nanggung gitu dan kesannya jadi nggak selesai. Kita balik lagi gitu mundur ya ke strong why-nya. Kenapa kamu nulis? Aku pernah juga Kak nulis buku kompilasi 1 kali bareng Kak Deka Amalia. Wah, Masya Allah. Kak saya sulit menulis karena selalu overthinking dengan tulisan saya bagus atau tidak yang akhirnya jadi writer block. Bagaimana cara ngaturnya? Sebenarnya kalau buat J, good news ya kalau overthinking ya. Overthinking itu adalah sebuah bahan dan itu mesti dikeluarin. Karena overthinking itu perlu dikeluarin, jangan ditahan. Kayak ada air mau keluar malah kamu tutup gitu ya. Dibuka aja, overthinkingnya keluarin, muntahin gitu ya. Kangen nulis bareng di nulis yuk Kak aja. Ya ampun udah ada mau 2 tahun ya sih nulis yuk nggak bikin event. Tapi untuk akhir-akhir ini tuh Ji lagi bikin cerita tentang Baitullah teman-teman. Jadi kalau teman-teman yang udah punya pengalaman tentang Baitullah, teman-teman bisa tuh kita bikin buku bareng kayak Mas Haryo tadi ya. Saya suka gambar dan suka cerita, suka bikin draft tapi bingung diarahin kemana. Aduh, ini komplit banget ya. Kalau yang suka gambar dan suka cerita tuh komplit banget. Kayak Marcella ya, dia gambar sendiri, dia nulis cerita sendiri, bukunya sampai difilmin, bahkan sampai ada tamannya gitu ya. Mau bikin cerita perjalanan anak sembuh teh, tapi masih mentok cari waktu. Ada privat gitu nggak sih? Wow, ini udah mau privatnya. Oke, ternyata banyak banget ya. Ternyata banyak banget chatnya. Teman-teman, balik lagi ke kita ngerasa bahwa cerita hidup kita ini biasa aja. Please teman-teman, yang bikin cerita hidup kita itu bukan kita. Jadi, ketika kita bilang kita hidup kita biasa aja, kita tuh lagi ngomong sama siapa sih? Hidupku tuh aneh banget ya. Kayaknya nggak ada yang menarik di dalam hidupku. Kamu lagi ngomong sama siapa ketika kamu ngomong itu? Karena yang bikin cerita hidupmu tuh bukan kamu. Siapa yang bikin? Gimana perasaan kamu ketika kamu bikin sesuatu udah dikasih ke orang lain,
Ternyata orang lain itu bilang pemberian kamu itu biasa aja. Gimana? Bayangin. Ya teman-teman ya, jadi kisah hidup kita itu bikinannya Allah. Jadi yang happy banget nulis kisah nyata ini, yang selalu bersemangat banget. Itu kalau misalnya ada orang yang, Kak Ji, kisahku mau dibukukan, ayo kapan dijadwalin cerita gitu. Karena yang Juliet tuh, itu tuh apa ya? Ini tuh Allah gitu loh. Dia lagi mendengarkan pesan-pesannya Allah lewat peristiwa orang lain gitu teman-teman. Jadi seneng banget nggak sih kita menyebarkan sesuatu yang udah dibuat oleh Allah dan kita sebarkan ke orang lain dengan bahagia. Ini loh yang udah Allah kasih ke aku gitu, hikmah ini, pelajaran ini. Jadi sebenarnya ketika kita menulis kisah nyata, tuh kita nggak lagi bikin cerita, justru kita lagi bercerita dari apa yang udah Allah kasih, apa yang udah Allah titipkan ke dalam hidup kita. Jadi please banget, nanti setelah tutup Zoom ini, please banget mampir sebentar ke cermin. Lihat diri kamu, lihat wajah kamu. Yang Allah ciptakan tuh bukan cuma fisik kamu, tapi kisah hidupmu. Mungkin kamu ngerasa kayak kamu nggak suka gitu untuk di episode sekarang. Tapi dengan nulis tuh kita kayak menyambung-nyambungkan kisah tuh sehingga menjadi sebuah puzzle yang sangat indah banget. Gitu teman-teman. Kayak kita misalnya nonton nih, kita nonton film tuh lagi ya ampun gitu, lagi di puncak konflik gitu. Ya ampun kesel banget gitu ya. Tapi coba deh kalau kita mau sabar sebentar, oh ternyata endingnya ini gitu ya. Oh ternyata endingnya seperti ini. Dan semua skenario yang udah Allah bikin ke kita tuh semuanya sempurna dan indah. Kalau kita mau bersabar sebentar lagi, menunggu satu episode atau 2 episode lagi. Gitu, teman-teman ya. Jadi please banget apresiasi cerita hidup kamu. Karena itu bukan cerita hasil karya kamu, tapi hasil karya Allah. Yang Allah titipkan ke dalam kisah kamu. Oke. Nah, dari banyak banget ya manfaatnya teman-temannya, banyak banget manfaat menulis itu. Dia bahkan pernah dulu ngasih tugas ke Menti J, tuliskan 100 manfaat dari nulis gitu ya, dari nulis buku. Berhasil teman-teman sampai 100. Berhasil sampai 100. Karena gini, biar tuh, kalau kamu nggak nulis, kamu bisa nggak dapet 100 manfaat ini loh gitu. Dan ini tuh strong way banget. Kenapa nih nulis? Kenapa nulis? Ketika kita nunda nulis, ya berarti nulis nggak penting dong. Itu aja sih sesimpel itu. Dan gimana caranya kita bikin itu penting? Ketika kita pernah nggak gitu ngelewatin makan selain puasa ya? Enggak, karena kita tahu makan itu penting, makan itu untuk keberlanjutan hidup kita gitu. Jadi kita nggak bakal lupa, kita akan memprioritaskannya karena itu penting. Kalau menulis buku belum menjadi penting, ya jadi wajar aja kalau dia jarang disapa. Jadi tugas kita bangun strong way-nya untuk bisa menuliskan kisah hidup kita ini menjadi sebuah buku. Boleh dong teman-teman berbagi di kolom chat. Apa sih menurut teman-teman manfaat yang bisa kamu dapetin? Satu aja yang wow banget gitu buat kamu. Apa sih manfaatnya? Karena kalau disampaikan banyak banget. Ini yang versi kamu deh. Apa manfaat menulis kisah hidup menjadi sebuah buku versi teman-teman? Sambil nunggu aja, sambil baca chat yang di atas. Mana nih tadi sampai mana? Oke, sampai sini. Mau bikin cerita perjalanan anak sembuh teh, tapi masih mentok cari waktu. Ada Oke. Tuan. Sebenarnya waktu tuh nggak perlu cari, tapi cuman perlu kita atur aja. Yang penting konsistensi. Sebenarnya nulis tuh teman-teman nggak usah beranggapan kita nulis di depan laptop 1 jam tuh nggak perlu. Sediain aja 15 menit dulu. Mungkin nggak bisa 15 menit, 5 menit deh. Nanti naik lagi minggu kedua 10 menit, minggu ketiga berapa menit gitu. Karena tuh enaknya menulis kisah nyata ya, ini buat J ya. Enaknya menulis kisah nyata itu adalah di sini nih, risetnya di sini. Risetnya di sini, di dalam sini. Kita tinggal menggali.
yang ada di dalam diri kita tuh teman-teman keluarin dong. Kayaknya itu udah penuh banget nggak sih? Coba deh berapa usia teman-teman? Sensitif nggak sih ngomongin usia? Usia teman-teman sekian, usia aja misalnya 30 tahun gitu. Usia 30 tahun. Anggaplah udah dari usia remaja lah gitu, udah menghadapi problematika kehidupan. 15 tahun nih Ji menghadap problematika kehidupan yang gak semuanya bisa diceritain. Tapi ternyata banyak banget loh hikmahnya. Dan kebayang gak sih banyak banget yang kita lupa. Bahkan dia pernah tuh pergi ke suatu tempat gitu. Pernah pergi ke Jambi sama teman ini. Dia bilang, masa sih kapan ya? Itu dalam momen apa berusaha mengingat. Jadi kalau ada momen-momen sederhana berkesan tulisin deh. Mungkin kalau misalnya teman-teman suka ngambil gambar, diambil gambarnya, kemudian kasih caption sedikit gitu buat menjelaskannya. Kak nulis fiksi itu harus pintar berimajinasi, kayak nggak perlu pinter, dihapus pinternya. Kak nulis fiksi itu perlu berimajinasi gitu ya, jadi nggak perlu pinter berimajinasi. Karena fitrah kita tuh udah fitrahnya berimajinasi, membayangkan gitu. Kak J, aku udah punya draft tulisan tentang kisah hikmah dengan mantan. Bolehkah diteruskan? Posisinya sekarang udah berkeluarga, tapi sayang datanya cukup. Kita perlu ngobrol ya, momen-momen apa tuh gitu ya. Pak Dwi, thank you banget. Aku dibantu sama Kak J bikin perjalanan aku dengan almarhum istri. Kak Dwi, senang banget. Itu apa sih namanya? Dia tuh penuh emosional banget gitu kalau ngedengerin kisah orang. Ingat Pak Dwi aja dia udah inget tuh kisah-kisah yang kemarin dia dengerin. Makasih ya Pak Dwi. Mbak Fitri, aku senang nulis diary nih dari kecil sampai sekarang. Sudah cukup lama ikut komunitas. Wow, ini panjang nih. Punten ya Mbak ya. Nanti kalau waktunya cukup dibaca. Papaku pernah nyuruh aku jadi nulis. Kayak ada keinginan jadi buat penulis. Wah, keren banget. Keren banget. Haji, oke. Healing, Kak. Bisa jadi cerita kita menginspirasi orang lain. Bener banget. Kata Mas Haryo melatih menuangkan pikiran ke dalam tulisan secara terstruktur. Wow. Ini beda nih ya. Ini bahasa dari konsultan itu. Keren banget, Mas Haryo. Ditunggu ya bukunya. Semoga akan jadi motivasi bagi yang lainnya. Yang mungkin punya pengalaman hidup yang sama. Jadi ada teman gitu ya. Kalau nulis jurnal gitu sih bisa lumayan bantu menguraikan kerumitan. Bener banget ya masih teman-teman masih nulis jurnal, masih nulis diary teman-teman. Yang receh-receh, kamu perasaan yang nggak bisa diceritain ke orang lain. Bener banget. Bisa jadi titik balik cerita orang lain yang punya cerita sama. Who knows kan? Iya bener banget. Jadi kayak selama ini aku nggak sendirian. Teh Reni juga ngerasain. Thank you Teh Reni udah nulis ini. Gitu. Wah, long gitu. Duh banyak banget ini, banyak banget. Aku yang suka bingung itu merangkai puzzle-puzzle itu jadi sebuah cerita bagus. Bagusnya dihapus dulu gitu ya. Bikin sebuah cerita yang bagus. Bagusnya dihapus dulu boleh nggak? Bikin sebuah cerita aja. Teman-teman, gini, kalau nulis kisah nyata, teman-teman apa? Bahan udah ada. Bahan di sini kan, di sini sama di hati gitu. Sudah ada bahannya. Kontennya udah ada gitu. Yang bikin berat tuh apa sih? Yang bikin berat tuh adalah ekspektasi. Yang bikin ekspektasi siapa? Kita sendiri gitu ya. Jadi kita lah yang bikin masalah itu ya. Yang memberatkan kita itu adalah gimana ya kata orang nanti. Itu berat banget. Padahal sebenarnya kalau kita balik gitu ya, gimana kalau misalnya buku ini ternyata bermanfaat. Dulu zaman sekolah pernah bikin cerita pendek yang beneran aku dalami kisahnya. Setelah sekarang kalau ingat kisahnya cerita jadi kayak nyata. Bener banget teman-teman, ada yang penulis fiksi gitu ya. Itu tuh kayak beberapa tulisannya tuh malah jadi kenyataan gitu sama si penulis. Dulu suka nulis blog, apalagi cerita struggle ketika dibaca lagi jadi pengingat diri sendiri. Bener banget. Jadi sebenarnya kadang bijak banget ya jadi penulis tuh bukan bijak itu lagi nasehatin diri gue sendiri gitu. Misalnya em, misalnya kayak misalnya Jenny lagi di hmm, lagi ada orang yang ngeselin banget ya. Tiba-tiba nulis tentang rasa sabar. Bukan J-nya yang udah sabar, tapi J-nya yang lagi berjuang sabar. Ditulis dan kemudian diunggah biar jadi tanggung jawab gitu buat dia yang nulis gitu. Bener, tapi kadang juga nggak pede.
Oke, wow, Masya Allah teman-teman. Mau nerbitin buku diary. Oh, oke, mau nerbitin buku diary. Boleh banget. Teman-teman tahu nggak? Buku pertama J itu adalah judulnya Diary Jiwa, teman-teman. Diambil dari diary. Nah, teman-teman yang mau mengolah buku diary-nya menjadi sebuah buku, bisa tuh. Buku diary jiwa dijadikan sebuah contoh gitu ya. Oke, teman-teman, banyak banget manfaat menulis kisah hidup menjadi sebuah buku. Ya, ada banyak banget. Jadi, kita mulai ya. Kita mulai perjalanannya dari satu kalimat pertama. Ini nih yang mau J bahas malam hari ini dengan sisa waktu mungkin 15 menit ya. Misalnya nanti mudah-mudahan teman-teman bisa tanya jawab. Yang tadi kalau misalnya ada pertanyaan di chat, nanti waktu sesi tanya jawab tolong dikopas aja lagi ya yang nggak terjawab. Ini nih teman-teman nih yang akan J bahas ke teman-teman. Karena waktu terbatas ya mungkin beberapa aja. Boleh nggak teman-teman eh enak kali ya punya pacar penulis pencerita. Saya suami istri kebetulan penulis nih. Jadi gitu deh. Bayangin nasib pasangannya penulis. Wow, ceritanya bakal ditulis-tulis. Diary jiwa aku punya, oh, makasih. Teman-teman bayangin deh. Bayangin kalau ada orang yang memberikan kesan ketika baca tulisan kamu. Banget. Teman-teman boleh dong, yang mana nih kira-kira nomor berapa yang kamu seragut banget dari proses ini? Jadi tahapan 1 sampai 7 ini tuh adalah prosesnya, teman-teman. Proses your story, your masterpiece. Panjang banget ya. Tenang, 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 tenang. Tenang, tenang. Teman-teman nggak sendirian. Kan kita komit mau jalan bersama. Oh, nomor 7 justru ya. Cepet banget Mbak Sisi sama Mas Haryo. Dia sampai kaget loh. Ada yang jawab nomor 7. Nomor 7 Kak, semuanya. Nomor 3. Kaget dia. Langsung ke nomor terakhir ya. Bener sih teman-teman. Kita tuh kalau mau cepet melejit ya, mulailah dari akhir gitu ya. Bener nggak? Iya, karena kalau kita sebagai umat muslim, akhirnya itu adalah akhirat. Gitu ya. Nah ini akhirnya langsung nih menerbitkan dan meluncurkan ke publik. Ini juga dibahas teman-teman, karena teman-teman sebenarnya ya, ini karena di sebelah nggak ada slide nomor 7, tapi ternyata banyak yang nomor 7, maka sedikit dibahas sebelum kita bahas ke slide sebelah, teman-teman. Jadi sebenarnya cerita hidup kita yang masterpiece itu nggak selalu harus jadi buku, karena ada banyak banget media-media yang bisa kita pilih, banyak banget teman-teman udah tahu. Tapi kalau buku itu usianya lebih lama dan lebih komplit. Ketika buku diekstrak menjadi media lain itu jauh lebih mudah, jauh lebih mudah. Teman-teman kalau misalnya ngikutin konten-konten viral sekarang yang kemudian difilmkan, itu biasanya akan jadi buku dulu. Si pembuat konten viral itu akan bikin buku dulu, ada banyak banget, kayak Ipar Adalah Maut, kemudian Lah Tahzan, kemudian ada apa kayak Layangan Putus gitu ya, dan ada KKN itu ya, itu dia viral banget gitu di Twitter, tapi tetap tetap perlu dibikin buku dulu untuk memudahkan prosesnya, dan luar biasa banget ketika teman-teman memulai untuk dijadikan sebuah buku, karena ekstrak ke media lain itu jadi lebih mudah, teman-teman. Bisa difilmin, teman-teman bisa diundang ke podcast-podcast untuk bahas buku itu, diundang-undang ke seminar gitu ya, bahkan jadi training gitu ya. Kemudian ya bisa jualan juga santai di rumah gitu ya, jadi penghasilan tambahan gitu ya. Nah, ini ada banyak banget teman. Nah, kalau misalnya milih buku lagi gitu ya, ada lagi pilihannya gitu ya. Mau diterbitin di mana? Mau diterbitin di mana? Karena ada lagi pilihannya. Ada penerbitnya, ada lagi ada self publishing, ada penerbit indie, ada lagi penerbit mayor, ada lagi 3 itu teman. Mudah-mudahan nanti eh, kebimbangan teman-teman bisa kita diskusikan bersama ya, karena setiap orang tuh dia nggak bisa aja lebih baik yang mana. Mungkin akan ada pertanyaan seperti itu, tapi setiap orang beda-beda, karena goal orang bikin buku tuh beda-beda. Ada yang yang memang dia berharap cuan, ada yang enggak deh, aku yang penting personal brandingku naik gitu. Nah itu kan beda pilihan untuk publishingnya kemana gitu teman-teman. Wow, banyak banget ya. Jadi yang ada yang nomor 1 hanya 1 ya. Sedangkan slide kita mau ngobrolin yang nomor 1.
Jadi yang nggak kejawab gitu ya kegelisahan dan kebimbangannya teman-teman bisa ikutan gitu ya event-event di Lupina selanjutnya. Mudah-mudahan ini bisa kita bahas secara runut teman-teman ya. Gimana kalau kita bikin kelas aja ya secara runut dan bisa one by one gitu ngobrolnya ya. Karena perlu banget sih, perlu banget ngedengerin. Ini teman-teman challenge-nya aja adalah bikin kelas kisah nyata. Itu tuh nggak bisa kayak tadi kan ada pertanyaan, Kak, aku tuh udah nulis kisah tentang bersama mantan, tapi sekarang udah mulai apa sih, udah memulai kehidupan yang baru lagi gitu ya. Itu menurut kakak gimana? Dia nggak bisa langsung jawab. Perlu baca dulu paling nggak sedikit atau nggak perlu denger dulu cerita itu gitu. Apa nih? Ada apa? Gimana baiknya gitu ya. Jadi memang enaknya deep banget sih. Enaknya tuh bikin kelas itu 20 orang lah ya. Biar kita bisa ngobrol lebih intim. Teman-teman, untuk memilih momen hidup. Tadi ada yang udah memilih momen ya. Eh, anak tentang anaknya yang sakit gitu ya. Nah, ada lagi tuh Teh Yani. Saking banyaknya, saking banyaknya kisah hidup ya. Sampai bingung gitu mau yang mana gitu. Apalagi yang mana aja gitu yang mau dipilih gitu ya. Karena ada banyak banget tuh kayak teman-teman, masya Allah, tabarakallah. Jadi tuh ada satu klien orang Makassar kali 3. Beliau sekali 3 order jasa kepenulisannya Itu tuh jadi kayak shock banget, gitu. Karena memang beda-beda. Kita perlu bersabar, nggak bisa semuanya kita masukin karena perlu one by one. Oh, momen apa nih gitu kan? Kayak misalnya Pak Dwi momen kisah bersama almarhum gitu ya. Ya udah berarti yang gitu aja. Nanti tentang expertise Pak Dwi yang tentang data itu beda lagi bukunya kan gitu ya. Jadi yang mana nih perlu kita pilih dulu mau yang mana duluan gitu. Nah, Teh Reni ini pasti banyak banget nih kisahnya nih. Teh yang mana duluan nih yang mau digaskan gitu ya. Nah, untuk teman-teman yang bingung banget gitu ya. Bisa banget kita memilih momen hidup itu dari daftar waktu, teman-teman. Bisa langsung kita mundur ke belakang atau yang terdekat. Kalau J pribadi itu lebih ke momen yang terdekat dulu, karena kalau momen yang terjauh itu tuh beneran butuh energi buat mengingatnya. Mengingatnya tuh jauh banget. Teman-teman, kalau teman-teman ya udah jadi ini J jadi suar dari pembahasan. Teman-teman yang udah jadi orang tua, ketika anak teman-teman masih kecil, usia 5 tahun pertama, itu adalah momen teman-teman yang sangat deket banget sama mereka, ya nggak sih? Masih banyak banget waktu yang teman-teman habiskan bersama ya, karena mereka belum mandiri gitu ya. Masih butuh apa-apa, butuh orang tuanya, butuh teman-teman. Itu tuh bahagia banget. Tapi coba deh, kalau anak teman-teman yang udah pada gede, mereka ingat nggak momen 5 tahun pertama itu? Padahal itu tuh adalah momen-momen yang mungkin akan ngejawab pertanyaan mereka ketika remaja. Mama tuh sebenarnya sayang nggak sih sama aku? Gitu ya. Padahal di situ ada momen-momennya. Jadi maka kita perlu bantu untuk menuliskan momen-momen yang sangat membahagiakan itu. Dan itu yang dilakukan teman-teman. Karena dia ngerasa mama sama papa udah nggak ada. Duh, kangen banget gitu sama mama dan papa tuh kemarin tuh udah ngapain aja sih gitu sama mama dan papa gitu kan. Dengan nulis momen-momen masa kecil itu tuh sangat berarti banget. Ini teman-teman kalau, Ada video Pak Yoga, ada bisa buat kita ide. nah ini teman-teman, nah teman-teman bisa banget tuh. Jadi teman-teman nggak harus selalu fokus sama pengalaman hidup teman-teman ya. Yang mana yang paling berenergi teman-teman kalau ngobrolin itu. Kalau misalnya kayak belum siap tentang kisah pribadi gitu, teman-teman bisa banget mulai dari menuliskan kisah orang-orang yang kita sayang. Contohnya anak kita yang dampaknya tuh bisa langsung di depan mata gitu loh teman-teman. Jadi Jane senang nulis, kemudian tulisan itu dibaca bareng sama anak-anak. Bahkan Jane nulis diary itu di depan mereka tentang dia. Misal Hamas itu habis potong rambut. Bang, Umi foto ya, gitu cekrek, cekreknya. Ini ya Bang Hamas habis potong rambut, gini-gini. Jadi itu setelah itu dibaca bersama gitu. Nah ini jadi karena kata daftar waktu ini terus di flashback jauh ke 5 tahun.
waktu masih kecil tuh sedikit banget momen yang kita ingat gitu. Nah, jadi kalau J pribadi lebih ke momen yang terdekat dulu, baru nanti pelan-pelan kita mundur ke momen flashback ya yang jauh. Kemudian dari pertanyaan. Nah, ini kalau misalnya kisah hidup kita dibantu sama ghostwriter, life story consultant gitu ya. Maka kita akan terbantu dengan pertanyaan. Karena apa? Karena kita digali. Bisa tuh kalau kita mikir-mikir sendiri tuh malah jadi overthinking gitu ya, malah muter di sini dan nggak keluar gitu ya teman-teman. Tapi kalau misalnya kita dibantu sama orang lain untuk menggali diri kita, karena di dalam diri kita itu ada harta karun teman-teman, yang itu perlu digali gitu ya. Kayak teman-teman nih, yang kayak tadi balik ke ChatGPT tadi teman-teman, percaya deh, kalau misalnya ya J kasih prompt gitu ya ke teman-teman. Dia kasih prompt ke teman-teman, kemudian teman-teman jawab. Bahkan kadang teman-teman nggak sadar kalau teman-teman tuh jawab itu. Bahkan dia sering banget teman-teman dapet judul buku dari dialog, dari ngobrol kayaknya tuh kayak ngobrol tuh kayak nggak terstruktur gitu ya. Tapi ternyata dapet judulnya tuh di situ dari kata-kata dia. Makanya kemarin ada temen J yang beliau dapat panggilan haji teman-teman nggak daftar teman-teman tapi dapat panggilan untuk berangkat haji. Terus kayak baru doanya itu bulan Desember, kemudian tiba-tiba sekarang udah berangkat di musim haji gitu. Dia langsung nelpon dia, aku mau cerita, bahkan belum berangkat gitu ya. Jangan cerita di telepon gitu, kita zoom aja direkam. Karena akan ada banyak banget hal-hal yang bisa kita tangkep. Kita nggak sadar padahal itu keluar. Harta karunnya ternyata udah keluar, tapi nggak ketangkep. Jangan-jangan dialog teman-teman selama ini sama siapa, bahkan yang trainer gitu ya, udah banyak banget tuh harta karun yang keluar gitu ya, tapi nggak tertangkap. Sehingga yang bisa menikmati harta karun kita hanya ruang kelas itu aja, sayang banget. Dokumentasi itu berharga banget ya teman-teman ya. Duh, kalau misalnya dia juga kayak foto, video itu biasanya dicetak buat biar ingat. Dokumentasi ini bisa memantik kita untuk ngeluarin memori-memori yang ada di dokumentasi itu. Kayak Zira, kalau teman-teman tahu film 172 Days, itu kan bukunya dibikinnya bareng J. Terus Zira itu kalau bikin novel itu dia harus scrolling galeri dan dibikin, oh tentang ini nih, oh kisahnya ini nih, akhirnya nulis. Penuh emosional memang ketika kita melihat dokumentasi. Tapi ya dokumentasi itu sangat membantu teman-teman. Coba deh scroll HP-nya. Tapi kayaknya kalau handphone itu 5 tahun nggak sih teman-teman paling lama. Kemudian udah ganti lagi, udah beda lagi tempatnya ya gitu. Tapi mudah-mudahan dengan dokumentasi ini sangat membantu. Gak apa-apa banyak dokumentasi. Yang nggak enak itu kalau nggak ada dokumentasi. Misalnya orang yang kita cintai udah meninggal, tapi ternyata dokumentasinya sedikit. Ya. Bisa juga teman-teman memilih momen ini, itu dimulai dari rasa. Rasa bahagia atau sedih. Teman-teman mau memulai menuliskan kisah hidup teman-teman itu dimulai dari rasa bahagia atau sedih. Ini hanya mewakili aja teman-teman ya. Dari bahagia kan ada lagi perasaan-perasaan lain. Sedih ada lagi perasaan-perasaan lain. Nah ini puncaknya. Teman-teman pilih aja mau yang mana. Kalau misalnya buku J sih kebanyakan sedih ya. Dimulai dari sedih. Kayak Diary Jiwa tuh sedih banget. Buat dia tuh sedih banget buku Diary Jiwa. Tapi ketika buku Baitullah itu kan dimulai dari rasa bahagia, dari rasa syukur kita membuatnya. Dan itu tuh kalau misalnya teman-teman yang bikin antologi di sini ada Teresti bikin antologi itu aja sampai dua chapter gitu ya, yang buku jilid pertama bikin, jilid kedua bikin lagi Kak Ji, karena masih ada. Itu kalau misalnya kita bikin Teresti satu buku yang perjalanan mungkin 9 hari atau 15 hari itu bisa banget jadi satu buku gitu. Karena kalau misalnya orang kayak berangkat ke Baitullah itu, dia nggak akan nanya tentang 9 hari dan 15 harinya. Pasti dia akan nanya flashback jauh banget gitu ya. Karena perjalanan ke Baitullah itu dimulai dari niat kapan kita pengen gitu ya. Kayak ceritanya si temen J ini yang mendadak berangkat haji tuh. Kalau Teresti judulnya kemarin mendadak umroh, ini temen J ada mendadak haji tuh ya. Mudah-mudahan nanti Teresti juga mendadak haji juga gitu ya. Itu ketika dia cerita ternyata perjalanannya memang kayaknya tuh mendadak haji, tapi ternyata perjalanan dia itu untuk mengupayakannya
itu udah 10 tahun yang lalu gitu. Jadi akan panjang, tapi nggak apa-apa untuk memantiknya kita mulai dulu dari rasa apa. Dan kalau teman-teman memilih rasa sedih nggak apa-apa, karena kebanyakan mahakarya itu justru awalnya adalah rasa sedih, rasa sakit nggak sih? Bener nggak teman-teman? Ini slide yang benar-benar healing banget buat aku. Makasih Pak Abi. Kak Ji pernah nulis buat lirik lagu juga nggak? Pernah teman-teman, pernah. Jadi tuh dulu jadi inget Tumpah Story bareng-bareng, wah itu emosional banget teman-teman. Jadi itu sih challenge-nya buat dia tuh, buku tuh bener-bener emosional banget teman-teman. Oke, lirik lagu tadi teman-teman pernah. Jadi dia tuh ngebayangin kalau film tuh kan ada soundtracknya. Kenapa buku nggak ada soundtracknya sih? Gitu. Pernah bikin, tapi belum tereksekusi. Udah pernah ngobrol sama itu ya, sama apa ya ngomongnya ya. Dia mau nyebut nama takut spoiler. Pernah diobrolin, tapi belum dieksekusi. Tapi pernah bikin lirik itu untuk buku J. Gitu. Jadi pilih nih teman-teman, boleh nggak teman-teman untuk bagian rasa nih. Kita niat dulu ya, bergumam dulu aja lah, maju satu langkah, keluarin pikiran teman-teman. Teman-teman, kan kisah hidup teman-teman menjadi sebuah karya, teman-teman mau memulai dari rasa apa? Bahagia atau sedih? Atau yang punya rasa, punya nama rasa yang lain boleh dikeluarin. Kayak misalnya dia dulu pernah bikin buku judulnya Merayakan Cinta. Waktu itu ya karena kita sesama penulis ya, sebelum menikah tuh kita udah sama-sama penulis. Jadi akhirnya menunggu hari H itu kita menulis. Dan akhirnya di H-7 atau H- berapa gitu ya, kita kumpulin jadi satu buku itu, tulisan itu. Akhirnya jadilah sebuah buku judulnya Merayakan Cinta. Nah itu bukunya dibikin dari kisah nyata, perasaan yang sangat nyata, tapi uh, dibukukan gitu kan. Itu berarti dimulai dari perasaan-perasaan bahagia, teman-teman. Nggak apa-apa, atau perasaan apa nih, teman-teman. Boleh yuk satu langkah lebih maju, teman-teman. Ke depannya, waktu terdekat, mau kisah nyatanya dibukukan, kisah nyatanya dijadikan sebuah buku yang diawali dengan rasa apa? Go. Ayo teman-teman, perasaan sedih nih Kak J. Nggak apa-apa, sayang. Sedih nggak apa-apa. Sedih itu biasanya kita lagi melahirkan, mengumpulkan kekuatan. Sedih-sedih galau. Nah, ini dia curiga nih. Galaunya trainer tuh apa ya? Jadi penasaran gitu. Rasa sedih dan syukur. Oke, sedih. Rasa bahagia. Wow, excited untuk membuka jalan baru. Oh, jalan baru apa nih Pak Abi? Kehidupan baru kah? Boleh berkabar ya. Sedih dulu kayaknya ya, ujung-ujungnya bahagia gitu, boleh banget, happy ending. Oke, dia jadi ingat ini teman-teman. Dia jadi ingat, jadi ada orang yang mau nulis kisah nyata, gitu ya. Tapi dia tuh kayak, duh nunggu dulu deh, endingnya nih aku belum tahu endingnya gimana, gitu. Jadi gimana kalau mau nunggu ending, bukan kita dong yang nulis kisah kita, ya nggak sih? Kalau cerita kita udah berakhir, maka yang menuliskan cerita kita menjadi sebuah buku, maka bukan kita. Jadi sebenarnya ending itu tuh bisa kita bikin, teman-teman. Kayak misal gini ya. Jadi ada yang bercerai gitu. Dia yang bercerai, dia mau menuliskan kisah. Tapi nanti dulu gitu, nunggu ada salah satu yang nikah biar endingnya jelas gitu. Ya kan kita nggak tahu jodoh lagi kapan dateng gitu. Yang jelas yang kita tahu adalah waktu-waktu kita habis itu bisa jadi deket gitu teman-teman. Jadi sebenarnya ending itu bisa kita kemas, tinggal gimana cara kita untuk mengemasnya gitu loh teman-teman. Jadi nggak harus happy ending itu harus endingnya bahagia, menikah, itu nggak harus. Bisa jadi happy endingnya itu adalah proses penerimaan, itu happy ending loh. Oke, ada rasa bahagia, ada sedih, penasaran, dimulai dari rasa penasaran. Wah, ini daging banget nih bukunya nih gitu ya. Jadi buku how to mungkin ya. Rasa kangen tapi sama yang udah punya orang lain. Aduh.
bahagia. Besok anniversary yang ke-10 tahun pernikahan. Masya Allah, selamat ya, Teh Isna. Sedih, syukur, dan sabar. Oh iya, pain-nya juga. Oke, sakit itu sumber inspirasi banget. Teman-teman pernah nanya nggak sih, kenapa rasa sakit itu justru menjadi awal orang buat berkarya? Kenapa sih karya itu dihasilkan dari rasa sakit? Kebanyakan ya, kebanyakan. 5 tahun lalu pas COVID, pas Bapak wafat. Innalillahi wa inna. Ikutan menulis di Om One Media mungkin ya. Tentang kehilangan, ngerasa kayak pelepas emosi. Karena pas Bapak wafat aku kayak aku karena yang menemani full dari masuk. Wow, itu berat banget sih. Dan banyak loh teman-teman, banyak banget yang datang ke J itu adalah eh, orang yang menceritakan orang yang dia cintai yang udah meninggal dunia gitu teman-teman. Karena saking ternyata banyak banget ya yang belum aku ungkapin gitu. Dan pengen menghidupkan lagi gitu ya. Pengen menghidupkan lagi orang yang udah yang dia cintai yang udah nggak ada, dihidupkan dengan apa ya, ceritanya, dihidupkan dengan cerita, dengan cinta, value-value-nya hidup kembali, kemudian bermanfaat buat orang, hidup lagi gitu ya. Nah teman-teman, kira-kira nanti kalau kita meninggal ada nggak yang nulisin kisah buat kita? Jadi mumpung masih ada waktu ya, dari mati rasa terus berakhirnya malah bingung. Nah, bingung kenapa nih, David? Masya Allah tetap mendapatkan vibrasinya karena impactful. Wah, Masya Allah. Oh ini nih Jack kayaknya kejauhan nih itunya ya. Hidupku terlalu kayak sinetron kata teman-teman. Cuma bingung mengemasnya. Enggak teman-teman, sebenarnya sinetron atau yang ngikutin kisah nyata ya. Karena kan kisah nyata itu terinspirasi, kisah-kisah sinetron itu kan terinspirasi dari kisah nyata. Gitu teman-teman ya. Wow, oke ya. Jadi udah niatin pengen nulis apa, dimulai dari rasa apa sebelum tidur, setelah Zoom ini nikmatin perasaan itu teman-teman, kemudian dituliskan dulu aja perasaan bahagianya. Kalau J itu misalnya dimulai dari aku bahagianya karena apa, di momen apa gitu teman-teman. Nah, yang kedua ini adalah menentukan jenis buku teman-teman. Jadi nggak semua cerita bisa cocok sama semua jenis buku, karena jenis buku itu ada banyak banget. Ada kayak novel, biografi, autobiografi gitu teman-teman ya. Ada banyak banget. Nah, ini mudah-mudahan dia bisa jelasin dalam satu rangkaian kelas teman-teman ya. Mudah-mudahan. Bismillah, mudah-mudahan jadi. Oh, Masya Allah ada Pak Ageng di sini. Pak Ageng, selamat datang. Baru lihat. Gitu ya. Jadi ini panjang banget. Tapi mudah-mudahan ketika teman-teman udah bisa memilih momen hidup, paling enggak dengan 4 ini, teman-teman pilih aja yang paling berenergi dan teman-teman ke triggernya pengen nulis itu karena momen apa. Biasanya gitu ya. Nah, itu dikeluarin jadi sebuah tulisan biar bisa kita satu langkah lebih maju dan bisa diuraikan. Kalau semuanya disimpan di sini gitu ya, mau seberlian apapun idenya, itu nggak bisa dimanfaatkan teman-teman ya. Dan memang semua itu, semua tahapan 7 ini ada banyak banget. Kalau sendirian semuanya berat, maka ayolah kita collaboration gitu ya. Jangan sendirian. Ngerjainnya jangan sendirian, karena kita nggak tahu ternyata bahkan justru buku kita ya yang yang menjadi titik balik melesatnya karya kita teman-teman ya. Jadi jangan sendirian prosesnya, teman-teman bisa bareng-bareng. Atau bahkan yang penting banget ya, atau bahkan teman-teman nggak perlu lewatin 7 proses itu gitu ya. Biar J aja yang ngerjain proses itu. Amin ya, semoga kita bisa kolaborasi teman-teman. Jadi teman-teman cukup cerita aja, kemudian teman-teman bisa uh, dikemas nanti ceritanya jadi sebuah tulisan. Ya, orang lain aja yang ngerjain, J aja yang ngerjain ya. Mudah-mudahan bisa ya teman-teman ya. Nah, ini akhirnya J bikin teman-teman, akhirnya J bikin, baru bikin hari ini. Tuh, J tuh mikir, duh gimana ya teman-teman nanti J habis ngebagiin 7 how to gitu ya, habis ngebagiin 7 how to, terus J biarin gitu teman-teman sendirian. Gimana dong teman-teman yang J tuh kepikiran. Duh, ya udah deh, maju mundur, maju mundur, maju mundur tadi pagi. Bikin kelas nggak ya, bikin kelas nggak ya, bikin kelas nggak ya, aduh bikin dulu aja deh. Pokoknya sedapatnya teman-teman gabung, jadi J nggak ngerasa
nggak ngerasa bersalah gitu. Kok cuman spoiler aja gitu, nggak semuanya. Dibagiin aja temenin, teman-teman gitu pengen banget nemenin semuanya kalau bisa. Tapi ya karena keterbatasan. Karena keterbatasan teman-teman bisa banget ikut ini. Ini jadi 3 ya teman-teman sebenarnya, 3 sesi ya. 3 sesi pertama kita bahas teorinya dulu. Setelah bahas teori teman-teman dikasih tugas. Pertemuan kedua teman-teman dikasih feedback gitu ya. Dikasih feedback. Yang ketiga baru kita tentang persiapan penerbitan itu seperti apa, gimana peluncurannya. Karena teman-teman selesai naskah teman-teman ditulis gitu ya. Perjalanan belum selesai karena ada lagi proses publishing, proses marketing, panjang banget tuh. Ngapain sih Kak J gitu ya, panjang-panjang ini kok malah jadi nambah kerjaan gitu ya, nambah masalah gitu ya. Nah teman-teman insya Allah buku ini bisa jadi justru meringankan masalah kita dan juga orang lain mudah-mudahan ya. Kelas ini J ada voucher ya, TTG. Masukin aja voucher TTG untuk diskon 50%. Oke, teman-teman. Jadi cerita hidup kita itu sebenarnya sudah menjadi masterpiece ya, bahkan tanpa perlu dituliskan. Tapi, relakah Anda membiarkan masterpiece itu berlalu begitu saja? Sayang banget. Saya Jeluvina. Ayo kita tanya jawab. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak J. Kita kasih aplaus dulu dong yang meriah untuk Kak J yang sudah memaparkan mengenai proses menulis ya. Kak J, kalau misalnya boleh saya simpulkan sedikit nih. Dari pertanyaan teman-teman dan kemudian dari tanggapan-tanggapan Kak J, saya ngelihat banyak teman-teman itu yang mengalami apa yang disebut imposter syndrome. Jadi sebenarnya punya gitu loh, punya cerita, punya kemampuan menulis, tapi overthinking dan ngerasa gue mah apa gitu, pengalaman menulis nol. Jadi akhirnya apa yang sudah ada, model yang sudah ada, itu kemudian tidak menjadi sebuah tulisan. Nah, KJ saya mau cerita, teman-teman saya mau cerita. Tahun 2004 itu kebetulan kan saya dulu tuh rajin nulis di blog dan kemudian saya tergabung dalam sebuah komunitas blog dan kebetulan saya termasuk salah satu pentolannya waktu itu. Nah, terus saya diundang ke sebuah acara di salah satu perguruan tinggi. Itu mengenai menulis blog. Pembicaranya ada 2 orang, saya dan 1 orang lagi. Waktu itu dia masih usianya sekitar 20-an tahun, masih mahasiswa. Banyak tingkah gitu. Tapi memang blognya dia rame. Dan dia akhirnya setahun kemudian setelah ngisi acara bareng-bareng di perguruan tinggi itu, dia menerbitkan buku dan menjadi bestseller. Wow. Orangnya masih terkenal sampai sekarang. Raditya Dika Kita bukan? siapa? Raditya bukan. Dika. Keren Jadi banget. Jadi setahun setelah kita ngisi acara bareng-bareng itu, dia yang saya bilang mahasiswa banyak pola, banyak tingkah gitu. Tahun kemudian menerbitkan buku dari blognya Kambing Jantan itu, kemudian jadi bestseller. Bayangkan Kak J, itu buku isinya kan cuma cerita dia rambling gitu dan ya komedi Bahkan nggak yang diedit bahkan katanya. nggak diedit dan dia sendiri pun mengakui bahwa genre itu waktu itu masih amat sangat jarang. Ya. Tapi kita nggak pernah tahu loh teman-teman. Karena kalau misalnya apa yang menurut kita absurd, itu bisa jadi ada orang-orang yang suka di luar sana. Ya. Nah, itu jadi mungkin pelajaran dari Raditya Dika itu bisa jadi pemacu deh buat teman-teman, jangan takut menulis, jangan terlalu overthinking. Karena kalau apa-apa yang ditulis dari hati itu kadang vibrasinya sampai kok ke pembaca. Gitu ya Kak J ya. Masya Allah keren banget. Benar banget. Oke, ini ada yang raise hand, Kak J, ingin mengajukan pertanyaan. Silakan Kak Fitri Mas Turoh, boleh boleh open mic? Ya, baik, terima kasih. Suaranya sudah masuk belum? Masuk. Sudah, silakan. Baik, terima kasih sebelumnya Kak Ije dan moderator juga serta teman-teman semua. Ini sebenarnya tadi pertanyaan yang di kolom chat yang panjang tadi, cuma ternyata setelah itu ada terjawab beberapa gitu yang 7 poin tadi. Tapi beberapa izin saya bacakan. Jadi memang saya ini senang nulis tuh dari sejak kecil, diary sampai sekarang bahkan gitu. Terus ikut
komunitas-komunitas termasuk yang nulis itu. Nah, tapi sampai sekarang pun apa ya, nulis buku yang solo yang tadi ceritain tentang True Story itu belum terrealisasi gitu. Ya tadi di antaranya maka tadi saya pilih nomor 1 tuh kayak ya bingung gitu mulai dari mana kayak momen apa dulu ya gitu. Kalau misalkan momen yang terbaru, tapi itu berangkat dari kisah masa kecil dan lain-lain gitu dari masa lalu itu. Jadi kayak yang mana dulu nih, yang mana dulu sampai pada akhirnya ya belum tertulis juga itu. Nah, terus benar tadi ada sempat OS juga, terus merasa ada kendala-kendala gitu, belum apa-apa di pikiran tuh kayak aduh khawatir ada hal yang kayak terkesan aib atau merendahkan suatu pihak seseorang bahkan diri sendiri gitu. Dan untuk True Story ini nih sebenarnya KJ, berapa persen sih kita cerita kita tuh dibilang True Story, apa bisa kita ganti kayak nama tokoh atau mungkin ada beberapa part of life yang bisa kita tambah kurangin apa itu nanti masih bisa dibilang True Story gitu. Itu. Terus berikutnya KJ, seberapa persen pentingnya sih membaca buat menulis True Story ini kan kalau aku kayak bikin kayak jurnal yang buku ilmiah lah itu kayak disarankan harus yang sering baca buku gitu-gitulah buat kayak referensi dan lain-lain sehingga kayak stoknya itu kadang kalau kurang baca ya masih belum selesai gitu kayak jurnal dan lain-lain. Nah, kalau True Story ini apa berapa persen pentingnya kita kayak baca buku gitu kayak model-model lain atau apa gitu lah. Mungkin itu KJ untuk pertanyaanku. Terima kasih KJ. Sama-sama. Langsung Oke, dijawab aja Kak J. Biar nanti Oke. habis ini ada Kak Mutia yang mau tanya juga. Oke, siap. Oke, yang dijawab berapa persen gitu ya kisah nyatanya. Nah, kalau misalnya itu kita ada keberatan untuk menuliskan, mempublikasikan kisah yang secara gamblang gitu ya. Itu kita masuknya ke tahap 2, Mbak Fitri. Ke tahap 2 itu memilih jenis bukunya buku apa gitu. Jadi sebenarnya bukan berapa persen, karena kayak misalnya nih novel 172 Days gitu ya karyanya Zira. Itu adalah novel tapi 100% beneran sama banget gitu. Bukunya Pak Dwi gitu ya, itu 100% beneran kisah nyata. Kemudian kayak bukunya Koh Denis, Perjalanan Mencari Allah, itu 100%. Ada nggak sih yang udah campuran gitu? Ada, tadi linknya dikasih. Itu J nulis tentang, bahkan teman-teman, J itu nulis tentang pasangan yang lagi viral saat itu, pakai namanya gitu, karena terinspirasi juga dari kisahnya gitu. Jadi balik lagi ke jenis bukunya, kita mau buku apa, Mbak Fitri? Apakah bahkan kita bisa kisah nyata itu justru menjadi bumbu dari setiap bab. Misalnya kayak buku motivasi ya, buku how to. Biasanya kalau para trainer itu kan ngeluarin bukunya buku-buku how to gitu ya. Maka di setiap bagiannya, kayak misalnya bukunya Kang Hari gitu ya, HCR, maka di beberapa bagian ada kisah nyatanya Kang Hari gitu. Kemudian ada lagi tentang keilmuan kita, keilmuannya Kang Hari gitu ya. Kemudian ada lagi kisahnya. Ada yang seperti itu. Jadi sebelum kita setelah memilih momen, lanjutin ke nanti memilih buku. Maka kita nggak akan galau lagi yang mana, yang mana, yang mana. Karena goal kita itu disesuaikan dengan buku apa yang mau kita bikin jenis bukunya. Gitu ya. Jadi tergantung dengan jenis buku yang Mbak Fitri pilih, mau yang mana. Jadi nggak apa-apa. Mau kayak tokohnya diganti, jadinya novel misalnya. Atau kisah nyata, ini beneran Kak kisah nyata, cuman kayak nama SMA aku ganti. Itu kan beda lagi namanya ya. Kemudian seberapa penting sih kita membaca untuk nulis kisah sendiri gitu ya. Kalau misalnya kita mau nulis kisah sendiri untuk healing gitu ya, untuk menyembuhkan luka, Teh Reni sebagai konselor gitu ya, biasanya akan ada tools untuk menulis, mengeluarkan luka. Nggak apa-apa, nggak usah baca sama sekali juga nggak apa-apa. Asal tulisan itu nggak dipublikasi. Kalau misalnya tulisan kita mau dipublikasi, kita perlu membaca. Karena dengan kita membaca, kita akan belajar. Bukan kita mencontoh, oh dia nulisnya kayak gini ya, oh berarti aku tulisin enggak. Tapi dengan kita sering membaca, enaknya membaca buku itu adalah kita membaca tulisan, pola pikir orang yang udah terstruktur. Sehingga masuk ke dalam alam bawah sadar kita ketika kita menyampaikan itu jadi terstruktur juga. Itu seperti Mas Haryo bilang, salah satu manfaat gitu dari menulis, membantu pikiran kita untuk distrukturkan gitu ya, agar orang lebih mudah paham. Jadi penting banget. Jadi boleh banget nggak baca sama sekali gitu ya.
Tapi tulisannya nggak boleh dipublikasi. Kasihan pembaca gitu ya, akan bingung. Tapi kalau misalnya tulisan kamu, kisah nyata kamu mau dipublikasikan, maka kamu perlu membaca. Kamu pengen jadiin kisah kamu menjadi novel, banyaklah membaca novel. Kamu pengen kisah kamu dijadikan buku motivasi, banyaklah baca buku motivasi. Gitu Mas Harya, mudah-mudahan menjawab Mbak Fitri. Oke, terima Oke. kasih Kak J. Mas Sama. Oke, Haryo. terima kasih Kak J, terima kasih Kak Fitri udah tanya. Berikutnya ada Kak Mutia. Silakan Kak Mutia, boleh Selamat open mic. malam. Halo, Ya, apakah ada. suara saya terdengar? Terdengar Terdengar jelas. jelas. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan sebelumnya Kak J, saya Mutia. Saya tuh followers kakak dari kapan ya? Sebenarnya, tapi kayak nggak ke-notice gitu loh. Jadi kadang Maaf postingan kakak ya. lewat. Maksudnya sayanya yang nggak notice Kak J gitu loh. Jadi kayak postingan kakak tuh bolak-balik lewat. Cuman kayak aku ap- nggak kepo, nggak apa gitu. Nah, sampailah kemarin tuh akhirnya eh, lihat apa namanya story-nya KJ kok kayaknya menarik. Jadi tuh yang mau saya tanyakan itu cerita dikit dulu ya Kak. Aku tuh eh sama kayak Kak Fitri tadi sebenarnya dari kecil udah suka nulis dari SD, bahkan dari SD SMP SMA tuh aku selalu masuk tim jurnalis. Wow, keren banget. Ya, emang udah seneng banget nulis. Bahkan menjadi penulis itu adalah salah satu cita-cita yang sampai sekarang belum kesampaian sih sebenarnya. Tapi, nah, aku merasa gimana ya, sering kehilangan motivasi. Jadi di laptopku itu ada sekitar 12 draft tulisan mangkrak. Kasihan ya. 12 draft Banyak. tulisan yang kayak belum aku sentuh-sentuh lagi Kak, udah lama banget. Aku senangnya fiksi kan sebenarnya, fiksi. Nah, tapi belum pernah nyoba bikin yang kayak autobiografi juga belum pernah sih. Belum kepikiran juga. Cuman eh, 2 tahun terakhir ini eh, jalan cerita hidupku ini agak asik nih lumayan. Jadi aku kepikiran, oh iya ya bisa jadi bisa 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 nih kalau misalnya aku nulis nih autobiografi atau kisah hidup lah, kisah cerita hidup kita. Nah, cuman aku takutnya ntar kalau udah mulai nulis di tengah-tengah gitu lagi akan terjadi akan sama ceritanya kayak di 12 draft yang sudah karatan itu. Jadi yang mau aku Pertanyaannya, tanyakan adalah bagaimana agar kita tidak mudah kehilangan motivasi menulis selama proses menyusun gitu Kak. Kalau kayak kemarin kalau misalnya kita nulis kayak skripsi atau tesis gitu kan mungkin motivasinya ada di tenggat waktu ya, deadline gitu kan. Nah, kalau kita nulis sendiri ya apalagi kayak cuman buat muasin hilang ya suaranya. Oke, pertanyaannya adalah, Ya, pertanyaannya kehilangan motivasi untuk menulis. tapi mudah-mudahan Mbak sering Mutianya banget nggak pasti keluar. ini kehabisan motivasi di tengah jalan. Oke, Oh, Halo? terima bisa. kasih. Tadi sempat Ah, terputus Kang Tia. oke. Tapi Ya, sorry. udah ketangkap ininya. Udah ketangkap inti pertanyaannya. Jadi boleh langsung dijawab ya sama KJ ya. Mungkin itu aja Kak J. Terima kasih. Terima kasih. Silakan KJ. Tadi balik lagi. Wrong way-nya apa? Buat apa? Ya iya, kalau misalnya kita buat sebatas ya, bisa dipanjangin lagi gitu motivasinya. Kalau kita hanya untuk memuaskan diri sendiri, untuk untuk ego, biar keren atau apa, itu kan terlalu pendek ya motivasinya ya. Bisa dibikin lebih panjang lagi. Biar apa? Biar napas kita lebih panjang. Jadi bisa diibaratkan motivasi itu adalah napas nulis kita. Jadi maka motivasinya kita perlu panjang, kayak tadi panjang kalau bisa sampai akhir motivasinya. Akhirnya apa gitu? Akhirnya tentang misalnya kalau J ya, itu tentang kematian. Kita nggak akan tahu nih eh, kapan waktu kita berhenti. Bayangin deh, kalau misalnya kamu udah nulis 12 draft gitu ya, kira-kira ketika kamu meninggal, ada nggak orang yang mau mengeksekusi 12 draft kamu itu?
mereka ngerti nggak kira-kira mau mengeksekusinya akan seperti apa gitu ya. Jadi mumpung kamu ada, kamu kerjain. Jadi kalau misalnya dapat ide baru, kamu catat dulu, suruh dia parkir, enak aja ngantri dong. Kita kan kalau misalnya ngantri gitu ya, tiba-tiba ada yang nyelonong baru terus langsung dilayani, kita juga kesel kan. Jadi Iya. kalau misalnya ada pertanyaan kayak gini tuh biasanya dia akan bersenandung, cobalah untuk setia gitu ya. Jadi cobalah untuk setia. Boleh banget kalau kita ada ide. Jadi teman-teman, kita tuh setiap momen tuh biasanya kayak ada meletup-letup gitu loh teman-teman. Kemarin kayak misalnya J ketemu sama Ustadz Felix Siau gitu ya. Itu tuh kayak penuh banget, badan tuh penuh banget dan ketemunya tuh kayak skenario Allah banget gitu loh. Enggak J enggak mengupayakannya tapi ketemu gitu. Itu tuh kayak wah badan tuh udah kayak wah, pengen dibagi ini keluarin dan bayangin ada berapa momen yang kalian ngerasain perasaan itu. Banyak banget kan. Dan akhirnya keluar ide lagi. Jadi boleh banget dicatat dulu aja. Ide kamu yang baru itu dicatat, tapi tetap diselesaikan. 12 draft itu mana yang kamu paling berenergi untuk kerjainnya. Dan satu lagi teman-teman, jangan kelamaan ninggalin naskah. Biasanya J itu akan ngasih deadline tuh paling lama tuh 6 bulan. Please, jangan sampai lewat tahun. Kalau bisa tuh itu 2 bulan, 3 bulan aja, ngapain lama-lama. Karena setiap orang itu bertumbuh. Jadi dia pernah misalnya kayak ngelayanin klien gitu, hari ini dia pengennya kayak gini, terus kemudian tiba-tiba udah kelamaan gitu ya, nggak di feedback, akhirnya muncul lagi keidaan baru. Terus juga misalnya ada nih, dia udah lama nih eh, terbit bukunya, kemudian dia baca lagi 6 bulan lagi, tuh kok kayaknya buku aku tuh ini banget ya, kayaknya masih banyak yang harus diperbaiki. Bukan bukunya yang gimana-gimana, tapi karena kita bertumbuh, kemudian kita melihat karya itu jadi berbeda lagi, bukan bukan kita yang hari itu. Kayak aja misalnya ngelihat buku karya aja yang pertama kali, dia akan ngelihat, duh ya ampun gitu. Em, Mbak Mutia mungkin akan ngelihat 12 draft itu kayak, ya ampun aku tuh gaji banget gak sih nulis ini gitu mungkin ya. Tapi kan ya itu udah lama, Mbak Mutia udah Iya. bertumbuh. Jadi makanya jangan kelamaan ninggalin naskah. Karena takutnya itu malah kita nggak mau pakai sama sekali. Padahal sebenarnya itu bisa banget diolah. Dan tetap ada gitu market yang butuh bacaan itu. Gitu Mbak Mutia, mudah-mudahan membaca ya. Membaca, Oke, menjawab. makasih Kak J. Sama. Oke, mungkin nambahin sedikit untuk Kak Mutia ya, Kak J. Kadang-kadang Yap. kadang-kadang kita kehilangan motivasi itu karena kita nggak tahu goal kita apa nulis. Biasanya gitu. Jadi ketika kita ngerasa oh ya nulis nulis aja gitu, tapi kita nggak punya goal apa gitu, ya akhirnya itu akan membuat kita jadi kayak kehilangan motivasi di tengah jalan gitu. Dan mungkin juga ada unsur tadi Kak Ji udah sampaikan, ada sisi diri kita tuh yang perfeksionis. Padahal katanya kan done is better than perfect. Nah, tuh, dah tuh itu di situ yang mungkin jadi bisa pertimbangan lah untuk kita semua untuk kalau ada kesempatan jangan ditunda. Kak Jess, ada pertanyaan ini di chat dari Kak Dian. Kak, aku ada naskah non-fiksi tentang pernikahan. Udah ditolak 8 kali sama penerbit Wow. mayor. Perlu revisi apa lagi? Bingung sendiri karena nggak ada feedback, kritik, atau saran gitu. Baiknya kayak gimana ya? Aku revisi total nggak ya, Kak? Karena tiap babnya aku kasih true story, puisi, motivasi gitu. Baru aku bikin narasi bahas story itu. Gimana, Kak J? 8 kali ditolak. Hai. J.K. Eh, Rowling berapa kali ya? Banyak ya? kali ya, itu kalau nggak salah 12 kali ya beberapa kali gitu. Jadi eh kamu keren banget ya, jangan lupa apresiasi diri sendiri. Kamu udah sampai ditolak, artinya kamu udah punya naskah selesai gitu ya. Sip, keren banget gitu ya. Balik lagi ke pertanyaan, kenapa kamu mau naskah itu dipublikasikan? Untuk apa? Kalau misalnya ini ya, saya berangan-angan kamu menjawab, ya misalnya lebih banyak manfaatnya untuk diriku gitu ya, untuk keluargaku. Self publishing aja, gitu. Self publishing aja. Kemudian kalau misalnya, ya aku berharap Kak dari sini peluangku makin terbuka gitu ya. Kemudian aku bisa berbagi ke lebih banyak, aku terhubung sama banyak orang gitu. Kemudian juga mudah-mudahan bisa jadi nambah keran penghasilanku. Ya udah ke penerbit indie dulu aja, indie publishing gitu. Kalau misalnya memang, kalau misalnya ke mayor itu, kalau dia lebih saranin untuk orang-orang yang memang apa ya, yang memang
pengen bukunya ada di rak buku gitu ya, pengen apa gitu. Karena ada banyak banget sih sebenarnya caranya. Untuk penerbit mayor itu tuh hanya salah satu cara aja karya kita bisa dipublikasikan, teman-teman. Jadi, dan dia percaya bahwa setiap naskah itu selalu ada jodohnya. Jadi cari terus jodohnya. Jangan berhenti di penerbit itu aja gitu. Jadi dia juga pernah ditolak, nggak apa-apa, ditolak ya aja terbit sendiri gitu ya. Jadi dia pernah ditolak kayak pernah gitu. Kemudian dia terbitin sendiri. Jadi balik lagi ke apa nih alasan Mbak siapa tadi, Mbak Dian ya, bikin Kak Dian. tulisan Kak Dian gitu ya. Kalau ke penerbit ini terbatas budget Kak, hehe. Semoga Allah mudahkan. Teman-teman, please jangan mikirin ke sana. Apalagi kalau misalnya goal kita memang bukan ke budget gitu ya. Karena kalau kembali lagi ke kisah buku Diary Jiwa, itu nggak ada budget sama sekali. Jadi budgetnya itu, jadi modalnya itu adalah keberanian dan kenekatan. Karena teman-teman uang itu bisa dicari, tapi kalau kenekatan dan keberanian bisa dibeli nggak pakai uang. Kita bisa banget cari uang lewat kenekatan dan keberanian itu. Uang tuh bisa dicari. Istilah kata apa ya? Ya bisa dicari gitu. Tenang aja. Jadi kamu bikin dulu. Apalagi kalau indie itu enaknya kita terbitannya bisa customize gitu ya. Print on demand kan. Jadi berapa kamu mampunya berapa 10 misalnya nanti berapa lagi. Kalau dia dulu mengantisipasinya adalah dengan open PO teman-teman. Open PO dulu kan kita dapat duit dulu tuh di awal gitu ya. Nah akhirnya bisa melunasi cetaknya dulu itu teman-teman waktu dia tahun 2015 justru nggak on demand, ada minimalnya, minimal cetaknya itu 300 teman-teman. Duh masih mahasiswa saat itu, cetak 300 buku tuh kayak wow berat banget. Tapi akhirnya J bersikeras karena kepepet tadi, karena keadaan. Akhirnya udah deh nggak usah mundur, jualan aja. Jualan 100 buku itu udah ketutup 300 buku. Jadi akhirnya 200 buku itu benar-benar uangnya buat J dan uangnya disimpan lagi untuk belajar akhirnya sampai sekarang gitu. Jadi uang mah bisa dicari, budget mah bisa dicari ya dengan keberanian dan kenekatan kita. Insya Allah bisa. Oke. Budget mah Nah, bisa itu diatur tuh untuk katanya. benar. Jadi untuk Kak Dian, kalau apa namanya, kalau saya boleh ini sedikit ya, apa namanya. Saya pernah nulis ini kelihatan nggak ya? Nggak kelihatan. Gitu ya. Ini buku anu saya, apa namanya, judulnya Ask the Expert, dan ini self publish KJ. Waktu itu bahkan saya nggak jual. Jadi Wow. saya pesan kalau nggak salah waktu itu 100 ya. 100 eksemplar untuk kemudian saya bagi-bagiin aja ke orang yang butuh. Karena sebenarnya buku ini itu sebenarnya adalah kumpulan tulisan KJ. Kumpulan tulisan ketika saya menjadi kontributor untuk rubrik tanya jawab di sebuah website. Saya minta izin untuk saya bukukan dan kemudian saya terbitkan self publish, terus saya bagi-bagi. Ya, kalau dipikirkan saya keluar uang di awal ya. Tapi habis itu KJ, itu yang namanya rezeki penceng waktu itu. Karena mungkin istilahnya itu jadi sedekah ilmu kali ya. Jadi untuk kalian topiknya bagus, cari audiens yang tepat. Di sini ada Teh Mona, terus ada banyak yang bisa diajak kolaborasi, dan itu tadi saran Kak J itu bisa banget gitu. Pre-order dulu, bikin PO dulu, dan kemudian nanti habis itu baru Gasken. bukunya laku sekian puluh sekian ratus nggak masalah, tapi yang penting adalah ilmunya itu ya Kak J ya, yang paling penting tuh. Karena sebenarnya ketika kita menuliskan buku ya, selain Kak J tadi bilang gitu ya, itu adalah legacy kita, tapi juga itu kan diharapkan jadi ilmu yang terus mengalir ininya, manfaatnya. Jadi amal jariah kita juga ilmu yang bermanfaat ya. Amin. Amin. Kak J, udah jam 9, sepertinya memang sudah selesai waktu kita. Nggak kerasa ya, kita ngobrol-ngobrol seperti ini. Dan tadi teman-teman udah lihat Kak J ada kelas, insya Allah di tanggal 14 Juni ya Kak J ya. Insya Allah. Online, jadi teman-teman dari manapun, dari seluruh Indonesia bisa ikut kelasnya. Dan di situ saya yakin Kak J akan mengajarkan
dengan lebih spesifik, mengajarkan dengan lebih jelas bagaimana how to-nya yang tadi ada 7 itu. Dan nanti harapannya tentu saja setelah mengikuti kelasnya Kak J, teman-teman benar-benar yang tadinya cuma angan-angan, tulisannya bisa lebih terstruktur, dan siapa tahu pada akhirnya bisa terbit menjadi sebuah buku. Gitu ya Kak J ya. Oke, Kak J terima kasih banyak sekali lagi. Sudah 1,5 jam kita bersama-sama, kita belajar dari Kak J. Harapannya tentu saja untuk teman-teman yang punya bahan tulisan, jangan dibiarkan. Teruslah menulis dan jangan terlalu overthinking, karena kita nggak pernah tahu. Yang tadi saya kasih contoh, Raditya Dika pun menerbitkan bukunya, itu juga nggak langsung bestseller. Tapi dia berani menerbitkan, mencoba, dan ternyata banyak yang suka. Kita nggak pernah tahu loh. Teman-teman mungkin juga selama ini ngerasa, tulisan saya apa tuh? Tapi yakinlah, di luar sana pasti banyak yang suka, dan tidak ada salahnya untuk mencoba. Gitu. Itu dari saya. Terima kasih sekali lagi untuk Kak J. Terima kasih semuanya teman-teman sudah hadir malam hari ini. Insya Allah apa yang Kak J sampaikan itu bisa bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Mas Haryo dan semua. Terima kasih Kak J. Terima kasih teman-teman semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Kak J, mengobrak-abrik perasaanku lagi. Ageng, ayo kapan? Terima kasih Kak Haryo, Kak J. Aduh, Pak Pak Ageng, Pak Ageng. Kapan Pak Ada. Ageng? Yaudahlah, Terus bisa ketemu. kalau dia udah obrak-abrik jadinya apa? Ini udah mau bulan 5 loh Bagi-bagi besok. tugas Mas Wi. Besok bulan Mei loh. Kita ketemu kemarin kapan ya? Bulan Februari atau Januari Pak Ageng? Udah bulan Mei. Udah setahun kelar tesis juga sama aja, ternyata bukan Ya. tesis masalahnya. Ternyata bukan. Jujur Memang kita sendiri. bisa mentertawakan diri sendiri. Jujur sendiri Pak Pak Ageng dilarang curcol secara publik. Pak Ageng jujur. Aduh, semoga ada karya lain yang menutupi Mas Aryo, gitu kan gitu. Bagi-bagi tugas. Ternyata bukan Siap. tesis masalahnya. Rasul pun ada yang jadi tukang jahit, tukang bikin baju besi, tukang apa lagi? Macam-macam ya. Pak Ageng apa? Ngambil bagian apa Pak Ageng? Ini kalau itu udah saya masuk masih geng nih bingung sampai subuh nih kita nih chattingnya nih. Ini kalau ada Mas Neja dulu jadi penghuni terakhir. Iya, enak jadi penghuni terakhir. Mbak Riri, terima kasih ya. Mbak Mona, aduh ada Mbak Rida. Yang mau segera mundur dulu nggak apa-apa, siapa tahu ada hajat. Sama-sama Kak J, terima kasih banyak. Mas Haryo, terima kasih banyak. Terima kasih. Salam kangen, Dok. Iya, Terima kasih ya. Maaf aku off cam sambil kuliah soalnya. Oh, ada yang Nina kuliah. yang mana nih? Nina yang mana nih? Punten ya. Banyak Nina. Lanjut, Terima lanjut. kasih C dan semuanya. Oh, Bunda Erli, Sukses terima selalu. kasih udah hadir. Halo, kapan nulis buku lagi? Ayo. Kalau aja nulis terus, Bunda. Ya sambil belajar. Ini ngomong-ngomong Terima kita tuh kasih, sebenarnya Mas Aryo, sebenarnya Mas kita Sugeng. stay di sini untuk menghibur Pak Ageng. Iya. Hanya ini Saya Mas Aryo udah nulis menulis ya. Menghibur, menghibur. 3 hari di Hokkaido hanya bagus deh. Mumpung pakai kaosnya. Oh iya, nggak ada sesi foto. Maaf, moderatornya lupa. Udahlah, nggak apa. Mas Haryo, Kak J, izin ya. Siap. Duluan, terima kasih banyak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Dok. Sehat-sehat, Dok. Saya besok memperingati Hari Buruh karena masih buruh Mas Aryo. Iya. Iya, hari buruh. Libur, 1 tanggal Mei. merah. Besok mau olahraga di velodrome. Besok pagi-pagi malah saya ada Zoom ya. Nggak apa-apa lah Mas Aryo. Bagi-bagi tugas ya, saya undur dulu ya. Jaga perbatasan masing-masing dan jaga